Halo semuanya. Hai. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Cecilia Lovina Winaro Putri dengan NIM 23072. Saya Aurelia Kristi Brutarigan dengan NIM 23098. Saya Maria Francisca Padur dengan NIM 23079. Dan saya Arneta Gata Rombe dengan NIM 23089. Selamat menyaksikan. Kalian tahu nggak sih apa itu pusat investasi? Pusat investasi adalah lembaga atau unit yang bertugas untuk mengelola dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan investasi baik di sektor pemerintah maupun di sektor swasta. Pusat investasi berperan sebagai jembatan antara pemerintah dengan pelaku usaha dan calon investor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari pusat investasi adalah memberikan informasi untuk penggunaan aset secara efektif, menilai kinerja unit dalam memanfaatkan aset, mengoptimalkan pengambilan keputusan investasi. Kalian tahu nggak sih apa saja jenis aktiva yang digunakan oleh pusat investasi? Yang pertama ada kas, yang kedua ada piutang, yang ketiga ada modal kerja secara umum, yang keempat ada properti dan peralatan pabrik, dan yang kelima ada nilai buku kotor. Selanjutnya ada aset-aset yang disewa gunakan. Nah, apa aja sih aset-aset yang disewa gunakan? Jadi yang pertama itu ada aktiva yang menganggur, yang kedua ada aset tidak berwujud. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu ROI. ROI merupakan pengukuran kinerja yang paling sering digunakan dalam pengukuran prestasi pusat investasi. Dan yang kedua yaitu IFA adalah nilai tambah ekonomis yang dihasilkan perusahaan dalam periode tertentu. IFA merupakan salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Nah, sekarang kita akan membahas manfaat dari ROI dan IFA. Yang pertama yaitu manfaat dari ROI. Yang pertama, ROI adalah ukuran komprehensif yang mencerminkan semua faktor yang mempengaruhi laporan keuangan. Yang kedua, ROI mudah untuk dihitung dan dipahami. Dan yang ketiga, menjadi tolak ukur umum untuk menilai kinerja berbasis laba di berbagai organisasi pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu manfaat dari IFA. Yang pertama, yaitu mendorong manajer memilih investasi dengan pengembalian yang tinggi dengan biaya modal yang rendah. Yang kedua, yaitu mengevaluasi kinerja berdasarkan nilai perusahaan. Dan yang ketiga, yaitu memotivasi seluruh anggota untuk memperhatikan kebijakan struktur modal. Kemudian ada keuntungan dari EVA atau Economic Value Added. Yang pertama, EVA mengukur kinerja ekonomi yang sebenarnya. Yang kedua, mendorong efisiensi penggunaan modal seperti memotivasi manajemen untuk menginvestasikan modal hanya jika memberikan pengembalian lebih tinggi dari biaya modal. Dan yang terakhir, meningkatkan transparansi karena EVA sendiri menunjukkan seberapa banyak nilai tambah yang dihasilkan. Dan informasi ini juga sangat berguna bagi investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian ada kelemahan dari ROI itu sendiri. Yang pertama, ROI tidak mendorong manajer untuk menerima investasi proyek-proyek yang akan menurunkan ROI divisi, walaupun akan meningkatkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, ROI mendorong manajer divisi untuk memfokuskan diri hanya pada jangka pendek tanpa memperhatikan jangka panjang. Kemudian ada kelemahan dari EVA juga. Yang pertama, tidak cocok untuk perusahaan baru, karena perusahaan baru biasanya belum menghasilkan profit operasional. Jadi EVA mereka akan negatif, padahal memungkinkan perusahaan tersebut memiliki potensi pertumbuhan yang besar. Kemudian yang kedua, tidak mengukur nilai pasar. EVA fokus pada nilai ekonomis internal dan tidak langsung mencerminkan nilai pasar saham atau persepsi investor. Yang terakhir, tidak menyertakan risiko secara langsung. EVA tidak mempertimbangkan risiko proyek atau fluktuasi ekonomi secara eksplisit. Kemudian ada residual income. Residual income atau RI merupakan selisih antara laba dan jumlah kembalian uang yang diharapkan atas aktiva operasi perusahaan. RI sendiri mempunyai keuntungan dan kelemahan. Yang pertama, keuntungan dari RI sendiri yaitu mendorong manajer divisi untuk menerima usulan investasi yang menurut ROI tidak menguntungkan dan memungkinkan penggunaan cost of capital biaya modal yang berbeda-beda untuk berbagai jenis aktiva. Sedangkan kelemahan dari RI sendiri yaitu mendorong pencapaian target jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan jangka panjang. Sekian video dari kami. Terima kasih. Dadah.